A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam channel Maisara Production. Kali ini kita akan membahas kisah karamah wali Allah, kisah Juraij yang digoda oleh pelacur, dan kisah bayi yang berkata-kata. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Maisara Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang penuh bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang adanya beberapa orang beranak bayi selain Nabi Isa alaihissalam yang boleh bercakap di waktu masih bayi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidak seorang bayi pun yang dapat bercakap kecuali hanya 3 orang sahaja, yaitu Nabi Isa bin Maryam, bayi di zaman Juraij, dan seorang bayi lain. Adapun Isa bin Maryam telah kamu ketahui kisahnya. Juraij adalah seorang ahli ibadat di zaman Bani Israel. Beliau mempunyai seorang ibu yang selalu rindu padanya. Pada suatu hari, ketika Juraij sedang mengerjakan solat dalam rumah ibadatnya, ibunya datang memanggilnya. Panggilan ibunya itu tidak disambut, bahkan dia berkata, "Ya Tuhan, solatkah yang lebih baik, ataukah aku melihat ibuku?" Juraij tetap meneruskan solatnya. Kemudian ibunya berulang kali memanggilnya sebanyak 3 kali. Namun Juraij tetap meneruskan solatnya, sehingga ibunya marah dan berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sebelum tergoda oleh seorang pelacur." Waktu itu ada seorang wanita pelacur yang berkata, "Aku akan coba merayu Juraij sambil tergoda olehku." Kemudian pelacur itu berusaha menggoda Juraij, namun godaannya tidak berjaya. Karena itu dia pergi menemui seorang petani dan membuat hubungan yang keji dengannya sampai hamil. Setelah dia melahirkan seorang anak, dia berkata kepada orang ramai bahwa bayi itu adalah hasil hubungan sulit dengan Juraij. Ketika orang-orang itu mendengar fitnahan pelacur itu, mereka segera bangkit dan mengejar Juraij serta menghancurkan rumah ibadatnya. Kemudian sejurus selepas bayi itu dihadapkan kepada Juraij, beliau mengerjakan solat dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau menunjuk kepada bayi tersebut sambil menanyakan, "Wahai bayi, siapakah ayahmu yang sebenarnya?" Bayi itu menjawab, "Ayahku adalah seorang petani." Waktu orang ramai itu mendengar jawaban dari bayi itu, mereka menyesal sekali atas perbuatan mereka. Karena itu mereka berkata, "Kami akan dirikan lagi rumah peribadatanmu dari emas atau perak." Tawaran itu semua ditolak oleh Juraij, kecuali untuk mengembalikan seperti semula. Adapun kisah bayi yang lain ialah seorang perempuan yang sedang menyusui bayinya. Kemudian ada seorang lelaki dari kaum bangsawan yang berjalan. Ibu bayi tersebut berdoa, "Ya Allah, jadikanlah bayiku ini seperti orang itu." Bayi tersebut menjawab, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu." Selanjutnya, ketika ada seorang wanita lalu, wanita itu difitnahkan orang bahwa dia adalah seorang pencuri dan pelacur. Ibu bayi tersebut berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan bayiku ini seperti wanita itu." Jawab bayi itu segera, "Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu." Kemudian ibunya bertanya kepada bayinya, "Apakah sebabnya engkau berkata demikian?" Bayi itu menjawab, "Pemuda itu adalah seorang yang zalim. Aku tidak ingin menjadi seorang yang zalim." Sedang wanita itu adalah seorang yang difitnah berbuat zina dan mencuri, padahal dia bukan seorang pelacur ataupun seorang pencuri, dan dia hanya berkata, "Cukup Allah bagiku yang melindungiku." Jika diperhatikan keterangan Nabi dalam hadis di atas, dapat disimpulkan bahawa Allah memberikan keramat kepada Juraij yang telah menghabiskan waktunya untuk beribadat hanya kepadanya. Sampai ibunya yang memanggilnya, dia lebih mengutamakan untuk beribadat daripada menemui ibunya. Sehingga ketika dia difitnah, Allah membelanya dengan memberikan bukti kepada orang ramai bahawa Juraij bukanlah seorang yang melacur, bahkan dia adalah seorang wali. Sesungguhnya Allah yang telah memberikan keramat. Sedangkan bayi yang kedua adalah seorang bayi yang sejak kecilnya telah diberi tanda oleh Allah bahawa kelak bayi itu akan menjadi seorang wali Allah.
Karena itu dia diberikan karamah sebagai bukti penghargaan Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah semoga bermanfaat buat semua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.